Sebelumnya, polisi memastikan Komisi Ammar Arfad Bandar Zoni Sabu positif dilumpuhkan tim menggunakan Direktorat narkoba Narkoba jenis sabu. Polda Sumatera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikita Mediska. Saya dari SMA Negeri 3 Tamu Selatan kelas 12C. Di sini saya akan memberi kepada Anda video edukasi tentang nafza atau narkoba. Sebelum memasuki videonya, saya akan memberitahu apa itu definisi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini merujuk pada zat atau obat yang dapat memengaruhi kerja otak serta menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, dan berbagai dampak sosial maupun hukum. Kita mungkin pernah nonton berita artis yang kena kasus narkoba, atau berita tentang anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski udah ada banyak larangan jauhi narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia lebih gila lagi, jumlah pecandu narkoba sedunia itu setara 1 Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda? Dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sangat berenergi, sampai berasa bisa lari bolak-balik. Terus ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang. Dan ada juga yang bikin halusinasi, kayak ngeliat, ngedenger, dan ngeliat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin pengguna yang ngerasa super senang secara instan. Tapi, apakah iya senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan? Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung kerasa. Nafas jadi lebih cepat, badan gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Kita jadi semangat menggebu-gebu dan percaya diri ngelakuin apa aja. Penyebabnya, hormon bahagia satu ini yang bikin kita ngerasa senang, rileks, dan nyaman. Ibaratnya hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi, sabu-sabu bikin otak kebanjiran. Lama-lama, hormon bahagia ini bakal habis juga. Masalahnya, otak udah terlanjur terbiasa ada di mode kebanjiran. Pas banjirnya surut dan balik ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Kalau nyerah sama godaan dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu, itu bisa kelihatan dari fisiknya. Selain itu, mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri, dan gampang emosian. Masalahnya makin parah, karena otak jadi gak bisa nyiptain hormon bahagianya itu sendiri, dan bisa perlahan kebal sama efek sabu. Lama-lama jadi butuh lebih banyak, dan lebih banyak lagi, sampai nyawa jadi taruhannya. Tapi, kalau gitu gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, lepas dari jeratan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal ngerasa pusing, dan kemampuan pikir menurun. Terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan adanya bantuan dan dukungan yang tepat. Misalnya kayak pemuda ini yang sempat ditangkap polisi gara-gara pakai sabu. Dia masuk ke pusat rehabilitasi, didampingin konseling, dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang ngelapor bisa dapat rehabilitasi gratis.
tapi pengedar bisa dihukum mati. Kayak bapak ini yang nekat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Masalah narkoba adalah masalah yang rumit dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan dan pendidikan. Yang pasti ini semua bukan cuma soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, dan ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita bisa ikut membantu karena pemulihan butuh satu komunitas yang peduli. Sekian dari saya, Cikita Mariska. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you always from my heart. Your smile has saved me.